Nah, menurut ayat Al-Quran, surat An-Nahl ayat 99, dikatakan sesungguhnya setan itu tidak akan bisa mempengaruhi orang yang beriman dan bertawakal. Itu kejadiannya setelah Nabi Muhammad kena sihir, apa setelah? Oke, jadi sebelum ayat ini turun, orang beriman bisa kena sihir. Ya bisa lah. Namanya manusia gini Bang Edis, kita kan diuji, Nabi Muhammad juga diuji, taruhlah. Oke nih, sebentar Bang, saya bacakan dulu Bang ya. Nih, saya balik dulu kamera saya Bang ya, sabar. Boleh. Saya balik dulu kamera saya putar dulu ke belakang. Ya, nih ya Bang ya. Lihat nih Bang. Apa dikatakan di sini Bang? Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Betul? Ya. Ayat ini berlaku pada saat ayat ini diturunkan atau sebelum diturunkan juga? Nah itu kan berlaku setelah diturunkan. Berarti sebelum diturunkan orang-orang yang beriman bisa kena pengaruh setan? Ini tadi rentetannya kejadian Nabi Muhammad kena sihir itu setelah ayat ini diturunkan atau apa? Bukan gitu. Masalah itu. Yang mau saya tanya, sebelum dikatakan bahwa setan tidak punya kuasa atas orang yang beriman, sebelum ini dikatakan, itu sudah menjadi kenyataan atau belum? Sebelum dikatakan ayat ini, gimana Bang Miris? Sebelum ayat ini diucapkan, diturunkan, gitulah bahasa Islamnya. Sebelum-sebelumnya setan itu bisa mempengaruhi orang yang beriman nggak? Ya bisa kan, janji setan itu mempengaruhi mengajak dialah gitu biar bersama-sama Bang, dia. pelan-pelan ya Bang Atep ya. Bang Atep, pelan-pelan Bang Atep. Gini Bang Atep. Sesungguhnya setan itu tidak punya kuasa atas orang-orang yang beriman. Sebelum ayat ini diucapkan, setan itu punya kuasa nggak atas orang-orang yang beriman? Ya punya lah dari setan. Oh jadi gini bang. Sesungguhnya Atep itu ganteng, misalnya saya bilang begitu. Berarti sebelum itu saya ucapkan Atep jelek. Hah? Loh ini pola pikirnya bagaimana nih abang? Sebagai contoh gini bang, saya bilang gini, sesungguhnya Atep Ajen PAB itu adalah seorang pria. Sebelum saya ucapkan begitu, apakah Atep itu bukan pria? Ya pria lah. Tetap pria. Nah ini pun sesungguhnya setan itu tidak punya kuasa atas orang-orang yang beriman. Sebelum ini diucapkan, tetap nggak setan itu tidak punya kuasa atas orang-orang yang beriman? Setan itu kan dibuka. Bukannya macet. Gimana? Enggak bang, simpel pertanyaan saya. Sebelum ayat ini diucapkan, setan bisa atau punya kuasa nggak atas orang-orang yang beriman? Ya bisa lah Bang Edis, namanya setan mau menjerumuskan manusia. Begitu pola pikirnya orang Islam. Emang kenapa? Memang benar-benar teman. Sulit bang, sulit. Ya. Emang kenapa gitu kan? Setan itu bang, kan diturunkan. Kalau secara logika bang, orang yang beriman itu sudah ada sebelum Al-Quran, betul? Ya betul. Nah, sebelum Al-Quran mengatakan orang yang beriman itu setan tidak punya kuasa atas orang yang beriman, berarti ya sebelum Al-Quran pun setan tidak bisa mempengaruhi orang-orang yang beriman tersebut, betul? Sebelum Al-Quran gitu kan? Iya. Tidak bisa mempengaruhi. Ya bisa lah. Gimana? Bisa lah. Ya udah, coba sebutin satu nabi yang kena sihir selain Muhammad. Nah kan kalau itu saya tahu yang nama Muhammad aja gitu kan. Ini makanya saya bilang satu-satunya nabi yang kena sihir cuman Muhammad. Namanya juga manusia di akhir zaman. Iya bang, gitu begini loh, saya cuma mau bilang begini. Kalau Al-Quran bilang bahwa setan tidak bisa mempengaruhi orang yang beriman, sementara Muhammad kena sihir, sihir itu pengaruh setan, kesimpulannya mustahil Muhammad orang beriman. Ya beriman lah, namanya orang beriman gitu kan, diujinya beda lagi gitu kan, apalagi ke orang beriman ujiannya semakin. Gini aja dah, saya bikin memang kalau ngomong sama orang Islam memang kita harus pakai sederhana, logika sederhana lah, karena mereka ini ya kalian tahu lah. Gini bang ya, gini bang, ini saya kasih premis, saya kasih premis. Boleh, iya boleh.
adalah seorang pria. Benar. Oke? Nah, kemudian Atep, oh gini aja gini, pria tidak bisa melahirkan. Oke? Ya. Atep melahirkan. Kesimpulannya Atep laki-laki atau perempuan? Yalah. Nah, sekarang orang beriman tidak bisa kena pengaruh sihir, betul? Muhammad kena sihir, berarti kesimpulannya Muhammad orang beriman nggak? Beriman lah. Waduh, sulit ini berat. Oke lah bang, karena gini bang, saya cuma pesan begini bang. Benar. Sebagai seorang Kristen bang, saya ingin mengajak Anda untuk mengikuti jalan yang lurus. Ya. Apa yang Yesus katakan bang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jalan lurus itu ada di Shirathul Mustaqim. Iya, kalian masih minta-minta bang, ditunjukkan jalan yang lurus. Kalian bilang, ihdinas siratal mustaqim, Ya, betul? namanya manusia Bang Edis, kita Iya, itu. artinya kan kalian namanya- belum tahu jalan yang lurus, betul? Ya kalau Bang Edis sudah tahu ya syukurlah. Iya, makanya gitu saya kan. mengajak. Nanti kita ketemu di akhirat lah gitu Iya, kan. makanya bagaimana kita bisa ketemu bang? Orang Anda perginya Ini ke saya jalan masih yang nggak bisa. tahu kemana. Nanti Bang Edis masuk neraka, saya enggak gitu kan. Gini bang, saya kasih contoh nih. Orang Kristen mengikuti Yesus, betul? Yesus menurut iman Kristen naik ke surga, betul? Yesus mengikuti iman Kristen naik ke surga. Saya ulangi ya bang ya. Orang Ya, Kristen, siap. Nggak nyimak ya, orang benar, Kristen, sebentar bang. Orang Kristen mengikuti Yesus. Kami Ya. mengikuti Yesus. Ya benar. Yesus menurut iman kami naik ke surga. Ya. Nah, orang Islam mengikuti Muhammad. Betul? Betul. Muhammad menurut iman Islam perginya ke kuburan, betul? Loh, gimana sih? Sekarang saya tanya, Muhammad di kuburan betul atau tidak? Ya. Oke, artinya orang Islam mengikuti orang mati di kuburan, betul? Susah sih Macet Bang Edis, kan? kalau Susah kan? kesana Sulit. ya. Sulit. Benar, bukan sulit. Ada keyakinan kita, bahkan orang-orang syuhada, seperti orang-orang soleh itu soal dia hidup gitu kan. Oke, sekarang saya Hidup, tanya, insya Allah apakah gitu. Oke, sekarang jangan kamu katakan bahwa mereka itu mati, mereka hidup di sisi Allah. Ada ayatnya dalam Al-Qur'an. Jangan kamu katakan bahwa orang-orang yang beriman itu mati, betul? Nah, sekarang saya tanya, apakah Muhammad orang yang beriman? Ya beriman. Orang beriman bisa kena pengaruh sihir nggak? Ya bisa lah. Oh, menurut Al-Quran nggak bisa. Menurut Al-Quran nggak bisa. Ini loh. Oh, sesungguhnya setan itu tidak punya kuasa atas orang-orang beriman. Ayat itu turunnya setelah Ini Nabi Muhammad bagaimana? berkira, Ini ngomong apa mereka ini sulit. Saya tanya, kejadian Nabi Muhammad kena sihir setelah apa sebelum ayat itu ada? Nggak tahu, kita nggak tahu. Tapi intinya orang beriman. Berarti sebelum kena sihir dia nggak beriman. Sebelum kena sihir dia orang beriman nggak? Ya iya, semua orang beriman namanya Nabi Muhammad, Orang beriman bisa kena sihir. Ya bisa lah. Oh, berarti kamu nggak percaya kepada Al-Quran. Bukan nggak percaya Al-Quran, itu rentetannya. Oke, menurut Saya Al-Quran tanya orang yang beriman rentetannya, boleh saya bisa nanya, kena Bang sihir? Edis. Rentetannya saya nanya Bang Edis, apakah ketika kejadian Nabi Muhammad itu ayat itu lah, turun belum? Gitu kan? Oke, jadi sebelum ayat ini turun orang beriman bisa kena sihir. Ya bisa lah, jangankan dulu sekarang. Ya itu udah, kan ada. sebutin siapa orang beriman yang kena sihir. Ya banyak lah. Ya sebutin siapa? Ini fitnah terus dari tadi loh. Sebutin satu orang beriman yang kena sihir selain Muhammad Namanya siapa? manusia, dia itu kena ujian. Baik merupakan Oke lah, kehidupan. saya taruh di bawah dulu lah. Ataupun Ini sulit itu bikin penyakit mumet yang ini datang. saudara-saudara ini. Disuruh nyebutin